kepada moderator kita ini, Dr. Sunarto, ini udah lama nggak ketemu, atas ini segala dukungannya kepada PIKTI, terutama kepada semua teman-teman rekan di sini, Dr. Eka Wayukasi, guru-guru saya, Lause Didi, Lause Hilman, Dr. Wirja Paris, dan semuanya yang ada di sini yang mungkin tidak saya sebutkan nama-namanya ya. Mohon izin saya akan semua peserta yang sudah hadir, terima kasih. Kebanyakan mahasiswa kita ini, Dr. Sunarto, Ya. kebanyakan mahasiswa saya. Nah, jadi Oh iya saat ini ya, saya sebagai Kaprodi, 153 partisipan, Pak. ya sekarang saya sebagai Kaprodi D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok Universitas Medika Suherman. Oh ya, terima kasih. Hmm. Jadi terima kasih semuanya sudah berkenan hadir. Hari ini saya akan sharing meneruskan tentang tuina, tapi tuina anak ya. Nah, oke, pendidikannya udah disebut sama Pak Sunarto. Saya malu sama Dokter Sunarto, belum dokter saya ini. Sebentar lagi, Masih Pak. masih jauh dengan guru-guru saya di sini ya. Ilmu saya belum ada apa-apanya. Ini sekedar publikasi saya saja. Karena dosen itu diwajibkan publikasi ya, Dokter Sunarto ya. Oke, ini literatur review karena kita konteksnya ini masuk dalam kuliah pakar di dalam D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok Universitas Medika Suherman. Jadi saya lebih banyak membahas ke ilmiahnya untuk kesempatan hari ini. Nah, nanti teman-teman akan sebentar lagi ada yang beberapa sudah tingkat akhir, jadi yang akan menulis tugas akhir, di mana tugas akhir itu akan dipublikasikan. Nah, ketika Anda publikasikan, tentunya harus punya sumber-sumber jurnal referensi, punya literatur-literatur. Nah, kalau ada yang berminat mengambil tuina, silakan. Nah, untuk kesempatan hari ini, saya mereview beberapa literatur tentang tuina ya, di mana kita lihat untuk beberapa judul yang ada di saya temukan ini. Jadi pada tahun penelitiannya 2023 di sini ada judul pengaruh metode pijat tuina terhadap penambahan berat badan pada balita usia 1 sampai 5 tahun dengan masalah berat badan dan picky Easter. Picky Easter itu nggak mau makan ya atau tutup mulut ya gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi banyak anak-anak yang eh, sulit makan. Ya, seperti yang Dr. Sunato bilang tadi kan, nah, penelitian-penelitiannya bagaimana untuk menaikkan berat badan nih. Tapi kali ini saya khusus berat badan anak-anak aja, Pak. Jadi nggak yang ke dewasa ya. Yang ke dewasa nanti sama laut sendiri. Nah, di mana desain penelitian ini dia kuantitatif ya. Jadi eksperimental design. Jadi rancangannya menggunakan satu kelompok. Jadi pretest dan post-test. Artinya sebelum dilakukan intervensi terapi tuina itu ditulis dulu, diukur dulu. Nah, setelah dilakukan post-test, intervensi itu diukur kembali. Nah, teknik samplingnya menggunakan purposive sampling. Nah, analisa datanya itu menggunakan uji pair sample t-test. Nah, karena hasil perhitungannya ini hasilnya ya 0,05 akan ditolak kalau HA-nya. Jadi kita lihat metodenya selama 14 hari. Jadi terapinya 1 kali sehari setiap sore. Nah, hasilnya rata-rata berat badan sebelum terapi itu 7,3 kilo. Jadi setelah terapi 14 hari ada peningkatan menjadi 7,8 kilo. Berarti sekitar setengah kilo ya dalam 2 minggu ya pada anak 13 balita usia antara 1 sampai 5 tahun. Nah, di mana terapi ini, tuina ini, ada pengaruhnya untuk menambah berat badan. Nah, penelitian itu dilakukan di Kota Semarang tahun 2022, publikasinya 2023. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena teman-teman ini beberapa semester depan itu sudah ada sekitar 30 orang akan menulis tugas akhir. Jadi harus bisa metode penelitian ini ya. Jadi bisa mengambil-ngambil referensi-referensi dari mana ketika nanti mengajukan judul tugas akhir. Nah, kemudian penelitian juga dilakukan pada tahun 2022. Publikasinya itu efektivitas pijat tuina untuk meningkatkan penerapan balita. Nah, di mana desain penelitiannya itu sama kuantitatif, pre-eksperimental design, satu grup, pre-post post test, sama dengan yang di atas. Jadi membandingkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, perlakuannya mengamati frekuensi nafsu makan balita.
Nah, kalau tadi itu kan eh, berat badannya dengan terapi tuinanya. Nah, ini diamati frekuensi makannya sebelum dan sesudah diberikan tuina selama 6 hari. Kalau yang tadi 14 hari, ini 6 hari, satu kali sekali. Sampelnya diambil 20 balita. Nah, di mana hasilnya itu disimpulkan tuina itu efektif mengatasi masalah sulit makan pada balita. Nah, kemudian frekuensi makan pada balita itu meningkat setelah dilakukan pijit tuina. Jadi, tuina ini bisa meningkatkan nafsu makan frekuensinya ya. Jadi, misalnya sehari makannya 3 kali, anak bisa jadi 5 kali ya. Kemudian kita lihat lagi di penelitian tahun 2021 ada judul efektivitas pijat tuina terhadap kenaikan berat badan balita. Kita lihat metodenya itu sama kuantitatif, teknik sampelnya juga accidental sampling, quasi eksperimental, jadi mengetahui ada tidaknya akibat A yang dikenakan pada subjek yang diselidiki. Nah, jenis desainnya non-equivalent, pretest and post-test, analisis data univariat dan bivariat. Tuinanya dilakukan 6 hari, satu kali sehari. Sampelnya 20 balita. Nah, hasilnya rata-rata berat balita sebelum dilakukan pijit tuina itu 10,6 kilogram. Nah, sedangkan setelah dilakukan itu jadi 10,97 kilogram. Berarti ada kenaikan 0,37 ya, berarti 370 gram. Nah, dalam 6 hari. Nah, jadi ada perbedaan dari nilai minnya, nilai rata-ratanya ya, dalam nilai min itu. Nah, jadi ada perbedaan signifikan antara berat badan balita sebelum dan sesudah dilakukan pijit tuina. Mohon maaf kalau di sini ada suara petir-petir ya di tempat saya. Oke. Nah, yang terakhir penelitian dilakukan tahun 2019 yang judulnya efektivitas pijit tuina terhadap kenaikan berat badan bayi balita ya usia 1 sampai 2 tahun. Sama kuantitatif, eksperimen semua yang digunakan, kuasi eksperimen desainnya. One group juga, pretest dan post-test. Teknik sampelnya purposes, terus metodenya observasi. Instrumennya menggunakan checklist pijat tuina dan lembar observasi. Nah, analisa datanya pretest and t-test. Kemudian sebelum diberikan pijat tuina diawali dengan diukur dulu berat badannya, ditimbang ya. Nah, jadi sebelum. Nah, setelah diberikan tuina 6 hari, satu kali sehari, diukur kembali. Tapi ukurnya 1 bulan kemudian. Nah, ada 20 balita. Hasilnya ini pijat tuina efektif meningkatkan berat badan balita. Nah, ini sekedar untuk tambahan wawasan ketika nanti teman-teman di bulan Januari ini akan mengambil tugas akhir. Nah, jadi nanti harus bisa membuat mitigasi dulu. Jadi sebelum dilakukan apa yang mau diambil judulnya. Nah, mau tuina, mau akupuntur, mau herbal. Jadi mitigasi dulu dengan seperti ini ya. Baik, ini kalau yang mau ngambil tuina ya nanti ya. Nah, kita lihat sejarah tuina mungkin tadi sudah disampaikan sama Lausedidi. Saya lewatkan saja, nanti tinggal dibaca saja. Jadi tetap ketika kita berbicara pengobatan tradisional Tiongkok, kita kita itu selalu The Yellow Emperor Classic of Medicine atau Huangti Necing yang kita pakai ya. Nah, di situ tuina itu banyak dibahas. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Tuina itu tekan dan dorong ya, tadi disampaikan Laut Sedidi. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kalau kita melihat di Candi Borobudur itu keberadaannya kan sekitar abad 8 dan 9 ya. Relief orang yang sedang dipijat. Ada yang orang sedang masak, ada yang minum jamu, ada yang berendam spa. Nah, di situ kalau kita lihat-lihat reliefnya kembali itu ada. Jadi artinya bangsa Nusantara zaman itu sudah mempraktekkan pijat ya. Nah, mungkin beda bahasa saja ya. Nah, kalau tuina itu bahasa dari negara Tiongkok ya. Baik, kita lihat. Nah, untuk kurikulum pendidikan tuina yang kita gunakan itu standarnya dari WHO. Nah, jadi
prodi pengobatan tradisional Tiongkok Universitas Medika Suherman itu nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah Tuina di semester 3. Di sini juga ada teman-teman yang sudah semester 3, 5 dan 7. Ya, jadi atau yang sudah dari kuliah sebelumnya sudah mendapatkan. Nah, jadi perlu ingatkan kembali kurikulum yang kita pakai itu standar dari WHO. Nah, jadi untuk menjadi praktisi Tuina itu kita perlu berlatih. Nah, kalau yang sudah punya basic pengobatan tradisional Tiongkok, tentunya ada beberapa yang materi tidak perlu diulang lagi. Contohnya ada prinsip TCM, ilmu dasar TCM. Nah, kemudian ada meridian dan akupoin. Nah, kalau yang sudah praktek pasti akupuntur sudah tahu ini. Nah, yang kita perlu pelajari adalah bagaimana teknik tuinanya. Nah, di mana tuina itu kan ada tadi disampaikan Lao Didi, ada Raufa, ada Tuifa gitu ya. Jadi banyak istilah-istilah teknik-tekniknya. Ada yang menggosok, ada yang mencubit gitu ya. Ada yang menekan, ada yang mendorong. Nah tentunya di area-area yang berbeda. Nanti ada videonya saya berikan. Kemudian ada pediatrik tuina, jadi tuina khusus anak. Kemudian ada penyakit dalam, jadi ada untuk traumatologi, human anatomy, teman-teman sudah belajar anatomi. Kemudian ada psikologi, fisiologi, ada diagnosa dasarnya. Kemudian ada internal medicine umum, ada medical etik, kode etik ya. Kemudian ada peraturan kebijakan, dan ada psikologinya. Jadi kalau untuk menjadi seorang praktisi Tuina itu harus menempuh total 1.560 jam menurut standar dari WHO tahun 2010. Baik, beruntung teman-teman nanti di D4 PTT sudah dapat semuanya nanti. Baik. Oke, apa sih manfaatnya? Nah, tadi kan kita sudah literatur review ya, manfaat-manfaat Tuina itu ya. Nah, di publikasi ini kita lihat, ini di publikasi yang dilakukan ini efektivitas pijat Tuina dalam mengatasi sulit makan pada balita yang dilakukan di Surabaya. Jadi semakin rutin pijat Tuina dilakukan, maka kesulitan makan pada balita akan teratasi. Nah, penelitian ini menggunakan analisis observasional dengan metode cross section, simple random sampling 27 orang populasi, 23 orang sampelnya. Di tahun 2015 ya. Jadi sudah berapa tahun? 9 tahun yang lalu. Nah, manfaat lainnya ini kita tahu titik-titik akupuntur itu lokasi fisik di mana chi meridian itu dapat diakses. Jadi untuk melepaskan pusat energi yang tersumbat atau padat di dalam tubuh yang mempromosikan aliran chi meridian yang tidak terhalang untuk kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kalau TCM sendiri memiliki sejarah panjang ya, tadi sudah disampaikan. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa akupressure tuina? Ya. Jadi ketika penekanan itu dilakukan, jadi di dalam tubuh kita itu akan terjadi reaksi kelistrikan tubuh, neurotransmitter. Nah, di dalam neurotransmitter ini yang akan membuat aliran, kita bilang dalam TCM itu aliran chi meridian kita mengalir, berjalan, sehingga mendapatkan chi. Nah, chi itu kayak ada rasa setrum gitu ya. Selama ini kita, kalau yang sudah praktisi akupuntur maupun tuina. Nah, jadi ketika ditekan ataupun dilakukan terapi tusuk jarum, ketika ada rasa kesetrum, nah itu chi. Nah, itulah dalam penjelasan secara mekanisme kerja sains, jadi kelistrikan tubuh kita mengalir melalui neurotransmitter tubuh, di mana di dalam kulit kita, di bawah lapisan kulit kita itu terdapat kelistrikan tubuh. Suara saya jelas nggak ya? Hujan di sini. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Oke, Jelas. baik. Jadi ketika dilakukan penekanan tuina maupun penusukan jarum, di dalam bawah kulit kita itu ada namanya akson. Nah, akson ini yang akan meledak sehingga menciptakan kelistrikan tubuh melalui neurotransmitter tubuh atau kita bilang meridian itu, dia mengalir, terjadi ledakan listrik, itulah yang membuat kita merasa nyeri. Nah, di situ yang akan mempengaruhi hipotalamus kita. Hipotalamus itu di dalam kepala ya. Nah, di dalam kepala kita itu ada hipotalamus itu yang akan nanti mempengaruhi semua hormon-hormon tubuh. Di mana ketika misalnya seseorang mengalami
stres. Nah, di dalam hormon itu akan dipengaruhi kortisolnya misalnya. Jadi kortisolnya akan menurun. Nah, jadi kalau dalam eh, kita tahu ya hormon kan ada hormon stres, hormon bahagia, ya. Terus kenapa di akupuntur atau di akupresur tuh merasa ketagihan sih? Nah, ternyata ketika dilakukan terapi pijit atau di akupuntur, orang itu merasa nyaman karena hormon endorfinnya dalam tubuh itu meningkat. Di mana hormon endorfin itu kan hormon penenang. Jadi sesuatu menjadi tenang. Nah, ini penjelasannya ini nanti terpakai ketika menulis tugas akhir. Karena ketika tugas akhir ini akan ditanya. Jadi bagaimana sih mekanisme kerjanya akupuntur, mekanisme kerjanya tuina, atau mekanisme kerjanya herbal nanti akan berbeda lagi mekanismenya masing-masing ya. Baik. Nah, ukuran cun. Nah, kalau yang sudah praktisi sudah pasti tahu. Kita kalau eh, dalam pengobatan tradisional Tiongkok itu pasti satuan ukurannya cun ya. Satu cun itu kan satu jempol. Nah, 1,5 cun itu antara jari telunjuk dan tengah. 2 cun itu 3 jari telunjuk, tengah, dan manis. Dan yang kalau 3 cun itu 4 jari dari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking jadi 3 cun. Nah, kenapa kita perlu tahu tentang ukuran cun ini? Karena ini untuk menentukan lokasi titiknya. Nah, nanti misalnya ada lokasi titik kita perlu cungwan. Cungwan itu kan CV12. Nah, titik ini di mana untuk meningkatkan nafsu makan misalnya ya. CV12 atau cungwan itu. Nah, dia 4 cun dari umbilikus. Nah, umbilikus itu kan ada titik CV8 atau REN 8. Jadi dari REN 8 itu kita perlu 4 cun ke atas. Nah, berarti 4 cun itu berapa jempol? 4 jempol ya. Jadi 4 jempol ke atas sehingga didapatkanlah titik REN 12 atau CV12 atau Chongwan. Nah, jadi untuk menentukan letak titik nanti ya. Untuk yang semester awal nanti mungkin masih di penentuan titik-titik akupuntur di semester berikutnya. Tapi kalau yang sudah praktek pasti sudah tahu. Nah, lalu bagaimana kekuatan penekanan tuina ini? Nah, kalau di dalam referensi Kemenkes tahun 2021, penekanan itu pada umumnya ketika ditekan itu 1,2 kilo per senti per areal. Nah, tetapi tentunya ini akan berbeda dilakukan pada tuina anak-anak ya. Jadi ketika untuk anak-anak penekanannya ringan, bahkan sampai hanya dielus atau digosok saja. Baik. Nah, ada kontraindikasinya nggak sih? Ada. Ya. Jadi jangan bilang itu pijit itu nggak berbahaya kok. Bisa berbahaya. Tuina itu nggak berbahaya. Bisa berbahaya. Nah, saya pernah punya pengalaman. Jadi pasien itu terapi akupunturnya sama saya sedang hamil 9 bulan. Jadi sudah mau cukup bulan melahirkan. Jadi setelah akupuntur dari saya, dia bilang mau panggil tukang pijit. Terus saya bilang hati-hati. Kenapa katanya? Jangan sampai tukang pijit yang sembarangan nanti bisa keguguran. Nah, dan memang kejadian setelah 1 minggu kemudian di rumahnya ada bendera kuning dan bayi janinnya keguguran. Padahal sudah saya sampaikan hati-hati kalau manggil tukang pijit. Nah, jadi apakah pijit berbahaya? Bisa berbahaya kalau tidak dilakukan sama orang yang ahlinya. Nah, karena di dalam tuina atau pijat itu akupresur itu juga ada titik yang bisa menimbulkan kontraksi. Nah, di mana kita tahu ketika ibu hamil itu tidak boleh mengalami kontraksi yang terlalu besar, bisa menyebabkan keguguran atau prematur. Ya. Baik. Terus kita lihat lagi. Nah, untuk penyakit kulit nggak bisa ya tuina ya. Terus patah tulang di tuina sembuh gitu ya, nggak bisa bohong gitu. Nah, kemudian kita lihat penyakit menular akut misalnya untuk kemarin COVID ya gitu ya. Nah, itu nggak bisa tuina mengobati itu. Untuk gangguan pendarahan, terus gangguan mental, emosional yang serius, maksudnya serius ini yang tahap level gila itu yang sudah tinggi ya, atau kelainan mental yang tinggi. Kalau cuma gejala doang untuk menenangkan, untuk apa gangguan cemas masih bisa. Nah, untuk kanker nggak bisa. Osteoporosis, nah selama kehamilan juga harus hati-hati yang tadi saya ceritakan itu. Baik, kita lihat lagi efek sampingnya apa? Bisa bengkak kalau tidak dilakukan dengan tepat. Nah, karena penekanannya terlalu kuat. Nah, bisa juga kejang otot karena penekanan terlalu kuat atau pasien belum siap.
Nah, jadi misalnya ada yang nggak mau dipijit tapi dipaksa. Nah, itu hati-hati. Bisa syok. Nah, syok ini kalau keadaan lapar. Jadi terlalu lapar, terlalu lelah, terlalu takut dilakukan pijit bisa syok atau pingsan. Nah, kalau ini ya, langsung merujuk ke rumah sakit. Nah, ini efek sampingnya ya. Jadi tetap ada efek sampingnya. Terus tekniknya apa? Nah, yang tadi Lause Didi sampaikan, di situ ada teknik anfa, tekan ya. Kemudian ada tuifa, dorong. Ada raufa, menguleni. Ada cafa, menggocok. Ada ca, mengelap gitu ya. Ada yang mencubit kencang, ada pelan, mifa. Nah, jadi ada yang diusap aja, mova. Jadi pelan-pelan aja. Jadi untuk bayi itu hanya seperti dielus-elus. Ya. Nah, memijit anak itu biasanya boleh pakai krim atau pelicin, tetapi hati-hati dalam penggunaan cairan ya, jangan terjadi iritasi. Nah, ini yang kita hindari, jangan terjadi ruam. Nah, biasanya kita baby oil ya ada ya kalau nggak salah ya, atau baby massage oil ya yang buat bayi ya. Jadi untuk yang anak-anak nih perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi reaksi alergi. Nah, perlu diingat juga, titik-titik akupuntur pada anak itu tidak seperti pada orang dewasa. Jadi, karena masih mengalami perkembangan, titik-titiknya tidak sebanyak orang dewasa. Nah, urutnya boleh dari kepala, lengan, dada, perut, pinggang, diakhiri di bagian kaki. Saya sering anak yang tidak nafsu makan atau tidak bisa BAB 3 hari. Nah, ini sering saya lakukan pijat tuna. Dan setelah dipijit, setelah selang beberapa jam, anaknya bisa BAB. Ya, baik. Nah, yang tadi saya sampaikan, sifat tubuh anak itu masih belum lengkap. Jadi tumbuhnya masih masa pertumbuhan. Daya tahan tubuhnya masih lemah. Nah, gampang kena sakit, gampang sembuh juga. Perubahan penyakitnya agak cepat. Ya. Jadi pembentukan C-nya masih belum sempurna. Makanya titik meridian akupunturnya belum sempurna. Nah, syarat dalam tuina anak itu padat, stabil, cepat, dan ringan. Jadi pijitnya sebentar aja. Terus tekanannya ringan, nggak perlu kencang, lembut dan harmonis. Sebisanya sampai ke titik penyakit berada, ke titik lokal ya. Nah, kemudian tidak boleh dilakukan sedasi atau teknik yang membuang energi secara berlebih. Nah, titik-titiknya ada ini, nanti kita langsung masuk ini. Nah, nah ingat etiologi anak. Umumnya anak-anak menderita penyakit luar. Contohnya sedang perubahan cuaca nih. Nah, gampang terkena sakit ya. Dan penyakit dalam yang berhubungan dengan makanan minuman. Misalnya kurang bersih. Nah, itu bisa cepat sakit jadi. Terus lokasi umum yang terkena rata-rata organnya limpa, paru, sama liver. Nah, pengobatan umum yang digunakan itu biasanya pengobatan mengeluarkan keringat, menghilangkan panas, menghilangkan makanan yang tersendak dalam tubuh, mengurangi rasa takut atau kaget. Jadi kalau seorang anak itu sering ngompol atau tidur malamnya ngompol ya, itu bisa diakibatkan karena rasa takut yang berlebih. Anak-anak itu ditakutin sehingga mengganggu ci ginjalnya. Nah, ci ginjalnya lemah sehingga menyebabkan ngompol. Ya. Nanti di pelajaran ilmu dasar TCM kalian sudah dapat atau yang sudah praktek pasti sudah tahu. Baik. Nah, ini titik meridian atau sebanyak orang dewasa. Ya, kebanyakan di tangan. Nanti yang akan kita pakai juga yang di tangan. Nah, kita lihat tuina untuk meningkatkan nafsu makan. Titik apa sih yang kita pakai? Nah, kita menggunakan titiknya usus besar. Posisinya di tepi lateral jari ke jari telunjuk. Yang gambarnya panahnya yang merah ke bawah kelihatan? Ada yang ke atas juga panahnya? Apakah terlihat gambarnya? Terlihat dengan jelas, Pak Ferry. Oke. Eh, durasinya 100 sampai 500 kali. Nah, fungsinya untuk tonifikasi usus dan diare sindrom panas lembab dan meredakan diare. Nah, indikasinya melancarkan sanasi makanan, disentri, diare, kemerahan, dan pembengkakan. Tali pusar yang terbalik atau sembelit. Nah, ini sumbernya dari buku Manual of Chinese Massage Therapy. Nanti ketika di mata kuliah Tuina kalian dapat ini. Nah, kita untuk jelasnya lihat videonya ya. Mau nggak lihat videonya?
Dengan senang hati, Pak. Yang lain mau nggak? Mau semua mau. Mau ya? Kita lihat videonya ya. Kalau ini kan gambarnya, kita lihat videonya sekarang. Siap-siap, kita lihat videonya. Pak Ferry bisa diberi penjelasan. Pak Ferry bisa dinarasikan, diberi penjelasan Kita dua gerakan-gerakan kali ini. nonton. Kita dua kali nonton. Hmm. Baik, kita nonton ulang. Kita tonton ulang. Jadi kita lihat lokasinya kan ada di telunjuk ya. Nah, sepanjang garis merah itu, ini akan kita lakukan terapi tekan dorong atau menggosok ya. Nah, posisikan seperti itu. Nah, menggunakan jempol kita. Nah, boleh digosok naik, boleh turun, boleh naik turun. Kita lihat. Jadi tangannya juga nggak boleh kaku ya, lemes aja. Posisikan lurus, jangan tegang. Sambil praktek boleh, teman-teman boleh sambil praktek. Ini bisa untuk manusia dewasa, Pak. Orang dewasa. Ya, orang dewasa boleh ya, boleh. Tapi dewasa itu penekanannya lebih kuat ya. Nah, boleh dilakukan 100 kali atau kalau di video 250 sampai 300 kali. Baik jari kiri ataupun kanan ya. Naik turun boleh. Nah, kita lihat di videonya naik turun habis ini. Jari kiri, tangan kiri atau tangan kanan, Pak? Bebas, dua-duanya kiri dan kanan. Jadi titiknya ada di kiri dan kanan. Nah, Lebih baik dilakukan pada malam hari atau pagi hari? bebas kapan saja boleh. Nah, boleh pelan-pelan, boleh cepat juga ya. Oh gitu. Oke. Apakah sudah dipraktekkan? Ini sudah saya praktekkan juga, Pak. Nah, yang lain? Pakai yang lain sudah dipraktekkan? Yang BAB, Pak, yang 3 hari tadi. Oke, kita lanjut. Itu untuk meningkatkan nafsu makan ya. Tapi Ya, kalau udah nafsu makan jangan loh ya. Nanti ya. tambah nafsu makan. Kita Yang lihat yang BAB, lain. Pak. Setelah nafsu makan, makan kadang-kadang paginya nggak bisa, sulit, ataupun konstipasi. Ya. Di sini hujan besar saya. Saya share lagi. Oke, kita lihat lagi.
Ada lagi titik yang lain. Nah, tadi kan titiknya ada di mana tadi titiknya masih ingat? Di mana tadi titiknya? Ayo. Ditelunjuk ya tadi ya. Ya telunjuk. Oke. Ya, tadi ditelunjuk. Nah, sekarang ada lagi di antara ruas jari-jari dengan telapak tangan. Kalau di gambar itu yang di ada panah atas bawah merah-merah itu apakah terlihat yang digambar? Ada Oh merah-merah itu. terlihat, terlihat, terlihat. Jadi titik-titiknya ada situ. Nah, di pangkal jari kedua hingga kelima dari permukaan telapak tangan yaitu persimpangan telapak tangan dan jari. Lakukannya 50 sampai 200 kali setiap areal. Nah, nah tekniknya itu diarahkan ke atas tapi jelasnya kita lihat video habis ini. Nah, fungsinya itu mengatur dan menguatkan ki dan darah, mengurangi bengkak, sariawan, mengurangi demam, mengurangi gangguan pencernaan, mengurangi kembung, melancarkan stasis dan menghangatkan organ cang. Nah, indikasinya ada kembung, kehilangan nafsu makan, sebak, balitanya lemas atau kurang aktif, keluar bintik-bintik darah merah ya di bawah kulit sebab panas. Nah, sama sumber bukunya dari China. Nah, kita lihat videonya ya. Kita lihat videonya. Titiknya si Hengwon. Si itu 4. Oke, saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Kemarin kan sudah belajar Mandarin ya, Sansu ya, si Hengwon. Jadi ada 4 daerah ini. Nah, di antara telapak dan jari-jari ini kita boleh tekan-tekan, putar. Jadi semuanya dari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking ada 4 titik. Boleh juga kalau tadi kan masing-masing, ini langsung digosok semuanya, 4-4-nya. Pakai jempol. Oke, bisa digosok-gosok seperti itu, sudah dipraktekkan. Sudah. Nah, jadi kalau ada anak kembung, bisa digunakan titik ini. Jadi tidak anak-anak aja sebenarnya, orang dewasa bisa. Baik, kita materi berikutnya. Yang untuk yang tadi Pak, bayi 3 hari tidak bisa BAB, Ya, bisa digunakan. Perut itu juga kembung. bisa digunakan untuk BAB. Ya, supaya bisa BAB ya. Kembung, untuk kembung bisa. Oh, jadi titiknya sama yang untuk BAB sama nafsu makan. Yang si Hengwon aja, si Hengwon yang dipakai. Oh iya iya. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, titik selanjutnya. Nah, ini buat nafsu makan, tapi juga bisa mengurangi nafsu apa? Bisa mengurangi kembung ya. Nah, jadi kalau anak-anak kembung ini sudah sering saya lakukan pada pasien anak-anak. Jadi baik nggak nafsu makan maupun dia kembung tidak bisa BAB 3 hari. Nah, ini sering saya lakukan. Eh, jadi titiknya ada di garis tengah perut 4 cun di atas umbilikus Chongwan. Kita tahu CV12 atau REN 12. Nah, makanya perlu kita mengetahui
ukuran cun itu tadi gitu, 4 cun di atas umbilikus. Disitulah titik Chongwan, CV12 gitu. Nah, nanti di soal ujian keluar. Oke, kemudian teknik yang kita gunakan nah, boleh seperti yang digambar, jadi diputer. Nanti kita habis ini ada videonya, boleh menggunakan telapak juga. Nah, diulenin 100 hingga 300 kali, digosok selama 5 menit, didorong 100 sampai 300 kali. Nah, fungsinya mengatur qi dan menguatkan qi dan darah, mengurangi gangguan pencernaan, mengurangi kembung, melancarkan stasis, dan menghangatkan organ cang. Nah, indikasinya kalau dia ada kembung, ambiguitas, akumulasi makanan, kehilangan nafsu makan, muntah, diare, bisa digunakan. Kita lihat videonya. Pak Ferry, Ya, Pak Ferry, kurang 7 menit ya Pak ya? Waktunya ya. 7 menit. Ini ya, sebentar lagi sudah. Oke. Saya ulang. Jadi titik Chongwan atau REN 12 atau CV12. Jadi kita patokannya di umbilikus atau pusar, dikasih 4 jempol atau 4 cun. Nah, titiknya ada di situ seperti yang digosok-gosok itu. Nah, boleh menggunakan telapak. Nah, tapi pelan-pelan ya. Nah, beberapa anak itu mengalami geli biasanya. Nah, jadi 4 cun dari umbilikus. Nah, boleh menggunakan jempol atau jari telunjuk ataupun 3 jari ataupun menggunakan telapak. Nah, lamanya 100 sampai 100, boleh 100 sampai 200 tergantung keluhannya. Nah, tergantung usia juga. Semakin bayinya semakin usianya lebih muda, semakin sebentar dan tekanannya semakin ringan. Nah, yang saya lakukan kemarin menggunakan minyak telon. Jadi minyak telon itu saya ke tangan saya, kemudian saya oleskan ke Chongwan. Jadi diputar-putar. Nah, yang saya lakukan selama 5 menit. Nah, setelah saya pulang beberapa jam, bayinya baru 4 bulan waktu itu saya nangani, sudah BAB. Dan minggu depannya saya terapi lagi 2 kali sudah lancar sekarang. Nah, tetapi perlu diingat juga mungkin ada kesalahan makanan atau kena angin ya. Nah, sepanjang garis tengah tubuh ya bagian depan sejajar umbilikus atau pusar. Nah, saya tambahkan untuk jari puntur. Nah, jari puntur juga bisa meningkatkan nafsu makan. Nah, titiknya itu sepanjang telunjuk. Kalau tadi kan bagian luar doang tuh. Nah, kalau menggunakan teknik jari puntur, sepanjang semua ruas ibu jarinya, ini telunjuk, kita pakai ini, pakai jempol dan telunjuk kita jepit seperti ini. Nah, boleh dilakukan seperti ini. Sepanjang telunjuknya ini kita tekan lepas. Boleh juga sambil begini. Nah, dijepit ya, ditekan, ditarik, tapi pelan-pelan, nggak sampai bunyi. Nah, jari puntur ini dapat rekor muri tahun 2010. Penelitiannya sudah banyak untuk jari puntur ini. Nah, tekniknya pakai memetik. Nah, boleh petik-petik ini. Nah, Mianfa.
60 kali atau 1 menit. Nah, ini teknik jari puntur yang saya lakukan pelatihan dengan jumlah peserta terbanyak tahun 2010 sehingga mendapatkan rekor muri dan saya nulis beberapa bukunya. Dan ini sudah diteliti sama teman-teman juga, manfaat dari jari puntur ini, dia bisa untuk meningkatkan kerja organ tubuh, hormon-hormon, untuk mengurangi tingkat kecemasan, rasa nyeri, mual muntah, nafsu makan, konstipasi, dan perbanyak ASI dengan teknik jari puntur ini. Tapi kesempatan kali ini cuma untuk nafsu makan aja. Kita lihat videonya, habis ini selesai. Kita lihat videonya untuk jari puntur ini. Wong akan mendengungkan pijat jari puntur yang ada di tangan. Yang jempol ini mewakili paru-paru, cara pijatnya seperti ini. Boleh seperti ini. Boleh juga lurus seperti ini diberikan. Kemudian yang telunjuk mewakili usus besar. Tengah mewakili perikasium, kelapis jantung. Yang manis mewakili tansial atau tiga tangga di dada. Yang teliti mewakili jantung dan usus kecil. Dilanjutkan dengan pijatnya. Manfaat dari ini bisa untuk mengurangi nyeri kaki, kegemukan, kemudian untuk meningkatkan motorik di tangan, dilanjutkan membawa. Ya, nanti videonya seperti itu di YouTube sudah ada juga. Baik, dari saya terima kasih kepada atas kesempatannya kepada Pikti dan panitia dan Dr. Sunarto. Ini buku-buku yang pernah saya tulis baru 15